Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Apakah anak-anak sudah presensi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum segera presensi. Baik, Pak. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang geografi. Baik, Bapak akan menampilkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, kelas 5. Karakteristik wilayah Indonesia. Letak Indonesia bisa dilihat dari dua sudut, yaitu melalui geografis dan astronomis. Letak astronomis merupakan lokasi suatu wilayah berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak geografis. Letak geografis adalah lokasi berdasarkan posisi atau letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berdasarkan peta berada di antara dua benua dan samudra. Indonesia diapit benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak daerah, di mana daerah-daerah tersebut memiliki banyak dataran yang berbeda-beda, seperti contohnya dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Jenis kegiatan ekonomi manusia berdasarkan letak geografisnya. Contoh aktivitas manusia yang berada di daerah dataran tinggi seperti petani, buruh perkebunan, pedagang hasil bumi, dan sebagainya. Contoh aktivitas manusia yang berada di dataran rendah seperti pedagang, jasa, buruh pabrik, dan sebagainya. Contoh aktivitas manusia yang berada di daerah pegunungan seperti petani ladang, buruh perkebunan, penambang pasir, dan sebagainya. Aktivitas manusia yang berada di daerah pantai, contohnya seperti nelayan, petani garam, pengusaha tambak, dan sebagainya. Masalah yang timbul akibat letak geografis Indonesia. 1. Rawan terjadinya pencurian ikan. 2. Rawan terjadinya penyelundupan. 3. Rawan masuknya pengaruh asing ke Indonesia. 4. Rawan terjadinya bencana alam. Upaya yang harus dilakukan untuk melestarikan lingkungan. 1. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali di hutan yang gundul. 3. Membuat terasering dengan membentuk tanah bertingkat-tingkat untuk mencegah erosi tanah. 4.
menanam dan melestarikan tumbuhan bakau di daerah pantai untuk mencegah abrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah paham dari video yang Bapak tampilkan tadi? Sudah, Pak. Pak. Apakah ada yang mau bertanya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan bertanya. Contoh kegiatan ekonomi manusia yang bekerja di dataran rendah. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, silakan, Khairunada Zulfa. Jawabannya itu pedagang, jasa, dan buruh pabrik, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Khairunada. Kemudian, contoh kegiatan ekonomi manusia yang berada di daerah pantai. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Winda Eka. Contohnya petani garam dan nelayan. Ya, sudah bagus jawabannya. Berikan tepuk tangan. Indonesia memiliki banyak dataran, seperti dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, dan pegunungan. Indonesia juga memiliki tanah yang subur, sehingga kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Cara melestarikan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, harus melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, dan sebagainya. Untuk hari ini ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti Bapak akan share link di WA Group. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jangan lupa untuk tugas segera dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.